Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku masih ingat dengan jelas wajah ayah yang selalu penuh ketenangan. Meskipun tak banyak bicara, setiap gerakannya selalu memberi keteduhan bagi kami sekeluarga. Ayah adalah orang yang sangat mencintai kami, tetapi tidak pernah menunjukkan itu dengan kata-kata. Sebaliknya, ia lebih sering menunjukkan rasa cintanya melalui tindakan. Ayah bekerja keras setiap hari untuk memastikan kami bisa hidup dengan layak. Namun, aku tahu di balik wajah tenangnya, ada banyak hal yang ia sembunyikan. Aku dilahirkan di sebuah desa kecil, tempat di mana kehidupan sederhana dan penuh dengan nilai-nilai keluarga yang kental. Sejak kecil, aku selalu merasakan kasih sayang ayah dan ibu, meskipun kami tidak hidup dalam kemewahan. Ayah adalah seorang petani, sementara ibu adalah seorang penjahit. Meskipun hidup kami serba kekurangan, tidak pernah ada hari tanpa tawa di rumah kami. Ayah selalu bekerja pagi hingga malam di ladang, dan seringkali kembali dengan tubuh yang lelah. Namun ia tidak pernah mengeluh. Di malam hari, setelah makan malam, ia akan duduk di kursi kayu di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca Al-Quran. Begitu hujuk dan tenang, hingga aku seringkali terpesona melihatnya. Wajahnya yang penuh kedamaian, tangan yang kasar karena bekerja keras, tetapi hatinya begitu lembut. Ayah tidak pernah membiarkan kami merasakan kelaparan atau kekurangan, meskipun ia sendiri seringkali terlihat letih. Namun, saat aku mulai beranjak dewasa, aku mulai menyadari ada yang berubah dari ayah. Wajahnya yang dulu selalu cerah, kini mulai nampak lebih sering muram. Tubuhnya yang dulu tegap, kini mulai lebih sering terlihat lemah. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi ayah selalu menutupinya dengan senyuman. "Tidak apa-apa, nak, hanya sedikit lelah," katanya setiap kali aku menanyakan keadaannya. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan saat itu aku terlalu sibuk dengan kehidupanku sendiri untuk benar-benar mempedulikannya. Aku baru menyadari betapa pentingnya perhatian terhadap orang-orang yang kita cintai setelah semuanya terlambat. Suatu malam, saat aku pulang dari kota untuk liburan, aku melihat ayah duduk di kursi kayu itu lagi, seperti biasa. Tapi kali ini, aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Matanya tampak lebih redup, dan tubuhnya lebih kurus. Aku merasa cemas, tapi lagi-lagi ia berkata, "Tidak apa-apa, nak. Ayah hanya capek." Aku memutuskan untuk tidak menanyakannya lebih jauh, meskipun hatiku merasa tak tenang. Beberapa minggu setelah itu, ayah mulai mengeluh tentang rasa sakit di dadanya. Pada awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai kelelahan biasa, namun semakin hari, keluhan ayah semakin sering terdengar. Ia mulai kesulitan berjalan jauh, bahkan hanya untuk ke ladang. Aku dan ibu memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit, meskipun ayah menolak dengan keras. Ia merasa malu, merasa bahwa ia tidak ingin menjadi beban bagi kami. Tetapi akhirnya, setelah bujuk rayu yang lama, ia setuju juga. Dokter yang memeriksa ayah mengatakan bahwa ada masalah serius dengan jantung ayah. Penyakit jantung yang sudah lama mengintai tubuhnya, dan sekarang mencapai tahap yang kritis. Aku merasa dunia ini runtuh begitu mendengar berita itu. Ayah, sosok yang selama ini menjadi tiang penopang keluarga, ternyata sudah sangat lemah. Aku merasa takut kehilangan sosok yang selalu menjadi panutan dan pelindungku. Setelah mengetahui kondisi ayah, aku mulai merasa sangat bersalah. Mengapa aku baru sekarang menyadari betapa rapuhnya tubuh ayah? Mengapa aku baru mulai menyadari betapa pentingnya waktu bersama keluarga? Aku merasa seperti seorang anak yang telah mengabaikan orang tuanya begitu lama, sibuk dengan kehidupanku sendiri, sementara ayah perlahan-lahan terpuruk. Malam itu, aku duduk di samping ayah yang sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Di sana, aku menyadari bahwa waktu yang tersisa sangatlah sedikit. Ayah tidak berkata banyak, hanya menatapku dengan tatapan penuh kasih. Ia memegang tanganku dan berkata pelan, "Nak, jangan khawatir. Ayah sudah hidup bahagia melihat kalian semua sehat dan bahagia." Aku terisak. Kata-kata ayah sangat sederhana, namun penuh makna.
Aku merasa begitu kecil di hadapannya. Di saat seperti ini, aku baru menyadari betapa banyak pengorbanan yang telah ayah lakukan selama ini untuk kami. Ayah tidak pernah meminta sesuatu yang besar. Ia hanya ingin melihat kami bahagia. Terima kasih atas doa dan pengorbananmu, ayah, ucapku lirih. Meskipun kata-kata itu terasa sangat berat keluar dari mulutku. Aku tidak tahu apakah ayah mendengarnya. Namun aku yakin ia tahu apa yang aku rasakan. Di malam itu, aku berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan memberi waktu lebih banyak untuk kami bersama ayah. Aku ingin lebih banyak mengenang senyumnya, mendengar suaranya, dan merasakan pelukannya. Namun, takdir berkata lain. Waktu yang kami miliki bersama ayah tidak sebanyak yang kami harapkan. Ayah selalu mengajarkan kami untuk sabar dan tawakal. Dan malam itu, aku berjanji dalam hati, jika waktunya tiba, aku akan mengikhlaskan segala yang terjadi. Aku akan menerima dengan lapang dada, meskipun hati ini terasa sangat berat. Beberapa hari setelah kami kembali dari rumah sakit, keadaan ayah semakin menurun. Tubuhnya semakin lemah, dan ia mulai jarang berbicara. Wajahnya yang dulu selalu tegas kini terlihat sangat rapuh. Setiap kali aku memandangnya, rasa cemas menyelimuti hatiku. Aku merasa seolah-olah waktu kami bersama ayah sudah semakin terbatas. Meskipun begitu, ayah tetap berusaha menunjukkan kekuatannya, tidak ingin kami melihatnya dalam keadaan lemah. Pagi-pagi, aku dan ibu akan membantunya untuk duduk di kursi favoritnya, di dekat jendela yang menghadap ke kebun. Ia selalu menyukai tempat itu, tempat di mana ia bisa menikmati matahari pagi yang hangat. Di sana, ia sering merenung, seolah-olah mencoba menyusun kembali kenangan hidupnya yang penuh warna. Namun, semakin hari, ayah semakin jarang duduk di sana. Ia lebih banyak terbaring lemah di tempat tidur, tidak bisa lagi menikmati kehidupan seperti dulu. Aku berusaha untuk tetap kuat di depannya. Setiap kali ia melihatku dengan tatapan lemah itu, aku berusaha menunjukkan senyuman dan berkata, "Ayah, nanti kalau sudah sembuh, kita akan kembali ke kebun bersama-sama. Kita tanam lagi pohon mangga yang sudah mati itu, ya." Ayah hanya mengangguk lemah, senyumnya tipis. Namun aku tahu itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia merasa tenang, meski hanya sejenak. Suatu malam, saat aku sedang duduk menemani ayah, ia memanggilku dengan suara yang sangat pelan. "Nak," katanya, "ayah ingin kamu tahu satu hal." Aku mendekat, meletakkan tangan di tangannya yang semakin dingin. "Apa, ayah?" tanyaku dengan suara yang bergetar. "Ayah, sudah tidak lama lagi," kata ayah dengan suara yang begitu lemah, hampir tak terdengar. "Tapi ayah bahagia, nak. Bahagia melihat kamu dan adik-adikmu tumbuh menjadi orang-orang yang baik." Aku terdiam. Kata-kata itu sangat sederhana, namun begitu dalam dan membuat hatiku terasa remuk. Aku bisa merasakan bahwa ia sudah siap untuk pergi, meskipun tidak ada yang siap untuk melepas orang yang kita cintai. "Jaga ibu baik-baik, nak," lanjutnya. "Dia membutuhkan kamu. Jangan biarkan dia merasa sendiri." Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak tahu bagaimana harus berkata-kata. Bagaimana bisa aku menjanjikan sesuatu yang begitu besar, sementara hatiku sendiri merasa begitu rapuh? Aku meremas tangannya dengan lembut. "Ayah, jangan pergi dulu. Kami masih butuh ayah." Kata-kataku terasa berat, seolah-olah ingin menahan waktu agar tidak berlalu begitu cepat. Namun, ayah hanya tersenyum, sebuah senyuman yang penuh dengan pengertian, yang menguatkan hatiku sekaligus membuat hatiku hancur. Sejak malam itu, aku semakin merasa cemas. Setiap pagi, aku akan mengecek ayah, memastikan ia masih terbaring di tempat tidur dengan tenang. Namun, suatu pagi yang kelabu, aku merasa ada yang berbeda. Saat aku masuk ke kamar ayah, aku melihat wajahnya yang pucat, terbaring begitu diam. Aku merasa ada yang tidak beres, dan jantungku mulai berdebar kencang. Aku memanggil ibu, dan kami berdua mencoba membangunkan ayah. Namun, tak ada respons. Dengan tangan gemetar, ibu menelepon dokter. Ketika dokter datang, ia hanya bisa menggelengkan kepala. Ayah telah pergi. Tidak ada perlawanan lagi.
Dalam tidurnya yang tenang, ayah meninggalkan kami. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku tidak siap untuk kehilangan ayah. Bahkan ketika aku sudah tahu bahwa waktunya sudah dekat, aku masih merasa tidak siap. Air mata mengalir tanpa henti. Seakan-akan tidak ada lagi dunia yang bisa aku hadapi tanpa kehadiran ayah. Aku duduk di samping jenazah ayah, memegangi tangan yang dulu begitu kuat, yang kini terasa begitu dingin. Semua kenangan tentang ayah kembali memenuhi pikiranku. Momen-momen ketika kami masih bersama, tertawa bersama di kebun, atau ketika ayah mengajarkan kami bagaimana cara hidup dengan penuh kesabaran dan kerja keras. Semua itu terasa seperti kenangan yang teramat jauh. Ibu duduk di sampingku, tangannya yang lemah meremas tanganku, mencoba memberikan kekuatan. Namun, aku bisa merasakan bahwa hatinya juga sedang hancur. Kami berdua sama-sama kehilangan sosok yang telah menjadi pelindung dan penopang selama ini. Kami sama-sama kehilangan ayah yang tidak hanya memberi kehidupan, tetapi juga memberi arti dalam setiap langkah kami. Dalam kesedihan itu, aku teringat akan kata-kata ayah beberapa hari sebelum ia meninggalkan kami. Jaga satu sama lain, nak. Ayah akan selalu ada dalam doa kalian. Aku menatap wajah ayah untuk terakhir kalinya, mencoba mengingat setiap detail, setiap garis wajahnya yang penuh cinta dan perjuangan. Hari itu, aku merasa seperti dunia berhenti berputar. Tidak ada lagi kebun yang penuh dengan pohon mangga. Tidak ada lagi senyum ayah yang menyambut kami pulang. Semua terasa kosong, sepi, dan suram. Namun, aku tahu, meskipun ayah telah pergi, doa-doa yang ia panjatkan untuk kami akan tetap ada. Doa-doa itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus maju, untuk menjaga dan merawat keluarga ini seperti yang diajarkan oleh ayah. Aku menatap langit yang mulai gelap, seolah-olah alam ikut berduka atas kepergian ayah. Aku memanjatkan doa dalam hati, mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan dan doa yang telah ayah berikan selama ini. Terima kasih atas doa MU, ayah, ucapku dalam hati. Kami akan terus berusaha menjadi orang yang baik, seperti yang ayah inginkan. Hari-hari setelah kepergian ayah terasa seperti berjalan dalam kabut tebal yang tak pernah berujung. Setiap sudut rumah, setiap tempat yang pernah ayah singgahi, kini terasa kosong dan hampa. Kami, ibu, aku, dan adik-adikku, berusaha untuk terus berjalan, meskipun langkah kami terasa begitu berat tanpa kehadiran ayah di sisi kami. Ibu seringkali duduk di ruang tamu, memandang kosong ke arah jendela, seolah-olah menunggu ayah datang pulang. Terkadang aku melihatnya mengusap mata dengan pelan, mencoba menyembunyikan kesedihannya, tetapi aku tahu betul, ibu sangat merindukan ayah. Begitu juga dengan adik-adikku. Mereka yang lebih muda, meskipun tidak sepenuhnya mengerti kedalaman kehilangan itu, tetap merasa ada yang hilang dalam hidup mereka. Aku mencoba untuk menjadi pengganti ayah bagi ibu dan adik-adikku, meskipun aku tahu itu bukanlah hal yang mudah. Ayah bukan hanya seorang kepala keluarga yang memberi nafkah, tetapi juga sosok yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia selalu bisa memberikan petuah yang tepat di saat-saat yang sulit, dan kepergiannya meninggalkan kekosongan yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Malam-malam pertama setelah ayah pergi, aku sering terbangun di tengah tidur, merasakan kekosongan yang begitu dalam. Aku merasa sangat merindukannya. Setiap kali aku merasa kesulitan, aku seolah-olah ingin menelpon ayah dan mendengarkan nasihatnya yang tenang. Namun, ketika aku meraih telepon, aku sadar bahwa ayah sudah tidak ada lagi. Rasanya seperti dunia ini kehilangan arah. Di sebuah malam yang sunyi, aku duduk di samping tempat tidur ayah yang kini kosong. Mengingat setiap momen yang kami lewati bersama, membuat hatiku terasa sesak. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di telingaku, suara yang tak pernah kulupakan. Itu suara ayah. "Nak, jangan terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan," kata ayah dalam ingatanku. "Kehidupan terus berjalan. Kamu harus terus maju dan menjadi orang yang baik. Ayah akan selalu ada di hatimu, di setiap doa yang kamu panjatkan." Aku menutup mata, berusaha merasakan keberadaan ayah, meskipun secara fisik ia telah pergi. Dalam kesendirian malam itu, aku merasakan kehadiran doa-doanya yang mengelilingiku,
memberi kekuatan yang aku butuhkan. Aku tahu ayah tidak benar-benar pergi. Dia ada dalam setiap doa, dalam setiap kenangan, dan dalam setiap langkah yang kuambil untuk meneruskan perjuangannya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun rasa kehilangan itu masih sangat mendalam, kami mulai berusaha untuk melangkah ke depan. Kami merawat kebun yang dulu menjadi tempat favorit ayah. Meskipun tidak ada lagi ayah yang memimpin kami mencoba untuk menjaga kebun itu tetap hidup, sebagai bentuk penghormatan dan cinta kami kepada ayah. Ibu mulai kembali menenun kain, pekerjaan yang dahulu ia lakukan bersama ayah. Aku juga mulai membantu adik-adikku untuk menyesuaikan diri dengan rutinitas baru tanpa ayah. Meskipun tidak mudah, kami mencoba untuk saling menguatkan satu sama lain. Setiap malam sebelum tidur, kami berkumpul dan berdoa bersama, memohon agar Tuhan memberikan ketabahan dan kekuatan untuk menjalani hidup tanpa ayah di sisi kami. Suatu hari, saat aku sedang duduk di kursi kayu milik ayah di dekat jendela, aku merasa sesuatu yang aneh. Rasanya, seolah ada yang memelukku dengan penuh kasih. Aku menutup mata, dan dalam keheningan itu, aku mendengar bisikan lembut dalam hati. Aku bangga padamu, nak. Teruskan perjuangan ini. Jaga ibu dan adik-adikmu baik-baik. Ayah akan selalu mendoakanmu. Aku tersenyum sambil menahan tangis. Meski fisiknya sudah tiada, doa-doa ayah tetap mengalir dalam hidupku, memberikan ketenangan dan kekuatan yang tak ternilai harganya. Aku sadar, walaupun ayah tidak lagi ada di dunia ini, ia tetap hidup dalam setiap doa yang kami panjatkan, dalam setiap tindakan dan langkah yang kami ambil untuk melanjutkan hidup ini dengan penuh cinta dan kebijaksanaan yang ia ajarkan. Setiap kali aku merasa lelah dan putus asa, aku mengingat doa-doa ayah. Doa yang selalu ia panjatkan untuk kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan penuh kasih. Doa yang tak pernah berhenti, meskipun tubuhnya sudah tidak lagi ada. Aku tahu, ayah tidak hanya mendoakan kami dari dunia ini, tetapi dari tempat yang lebih indah, tempat yang lebih dekat dengan Tuhan. Waktu terus berjalan, dan meskipun rasa rindu itu tidak pernah hilang, aku mulai merasakan kedamaian dalam hati. Aku yakin, ayah merasa tenang di tempat yang lebih baik. Doa-doa kami yang tulus akan sampai padanya. Dan meskipun dunia ini terus bergerak maju, aku tahu ayah selalu ada, memberi kami kekuatan melalui doa dan kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Setiap kali aku menatap langit di malam hari, aku merasa ayah ada di sana, melihat kami dengan penuh cinta dan kebanggaan. Terima kasih atas doa MU, ayah. Aku bisikan dalam hati. Kami akan terus berusaha menjadi orang yang baik, sesuai dengan harapanmu. Sambil menatap bintang yang berkelip di langit malam, aku berjanji dalam hati, bahwa aku akan terus hidup dengan penuh syukur, menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan ayah, dan menjalani hidup ini dengan penuh doa dan harapan, sebagaimana ayah selalu lakukan. Waktu berlalu begitu cepat, dan meskipun hidup kami perlahan kembali berjalan seperti biasa, ada satu hal yang tidak pernah bisa hilang dari hati kami, rindu. Rindu yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata, rindu yang datang setiap kali aku duduk di tempat yang pernah ayah duduki, atau saat aku melihat kebun yang dulu ia rawat dengan penuh cinta. Semua itu mengingatkanku pada ayah yang telah pergi, meninggalkan kami dengan kenangan-kenangan indah dan doa yang tak terputus. Aku mulai belajar untuk lebih menghargai setiap momen bersama keluarga, terutama ibu dan adik-adikku. Ayah telah mengajarkan kami betapa berharganya waktu yang kita miliki bersama orang-orang yang kita cintai, dan aku berjanji untuk terus menjaga nilai-nilai itu. Setiap kali aku merasa ragu atau lelah dalam hidup, aku akan mengingat apa yang ayah katakan, untuk tetap berjuang, tidak peduli seberapa sulitnya keadaan. Adik-adikku, meskipun masih muda, perlahan mulai memahami arti kehilangan ini. Mereka belajar untuk lebih dewasa, berusaha menjadi anak-anak yang membanggakan bagi ibu dan ayah. Aku sering melihat mereka berbicara tentang ayah, mengenang betapa hebatnya beliau sebagai seorang ayah yang penuh kasih. Mereka meniru sikap sabar ayah, berusaha menjadi lebih bertanggung jawab, meskipun mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan tempat ayah di hati kami. Ibu, meskipun selalu terlihat tegar di luar, aku tahu bahwa di dalam hatinya ada kehilangan yang sangat dalam. Sejak ayah pergi,
Ia mulai menulis di sebuah buku kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Aku pernah melihatnya menulis di sana, dan ketika aku bertanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Ini hanya untuk mengenang ayah, Nak." Tulisan-tulisan ini adalah cara ibu berbicara dengan ayah. Aku tahu, itu adalah cara ibu untuk tetap merasa dekat dengan ayah, untuk tetap berbicara dengan sosok yang sangat ia cintai meskipun fisiknya sudah tiada. Aku merasa beruntung memiliki ibu yang begitu kuat dan penuh kasih. Dia mengajarkan kami untuk tidak menyerah, untuk selalu bertahan meskipun hidup terkadang terasa begitu sulit. Dan aku tahu, meskipun ayah sudah tidak ada, ia selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami melalui doa-doanya yang abadi. Hari itu, saat kami merayakan ulang tahun ibu untuk pertama kalinya tanpa kehadiran ayah, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi senyuman ayah yang menyambut kami, tidak ada lagi kata-kata bijaknya yang selalu menguatkan. Tapi, ada sesuatu yang tetap ada, doa dan kasih sayang ayah yang selalu terasa. Ibu tersenyum, meskipun matanya sedikit berkaca-kaca. Kami merayakan dengan sederhana, tetapi penuh dengan cinta. Kami duduk bersama di ruang tamu, berbincang tentang kenangan indah bersama ayah. Setiap cerita yang kami ceritakan membuat hati kami terasa lebih hangat, seolah-olah ayah masih ada di sana, mendengarkan kami. Aku melihat adik-adikku tersenyum, meskipun mereka tahu bahwa tak ada lagi ayah di samping kami, mereka merasa bahwa ia tetap hidup dalam kenangan dan doa kami. Ibu menyusun doa untuk ayah, sebuah doa yang selalu ia baca setiap malam. Doa yang membuat kami merasa bahwa ayah masih mengawasi kami, memberikan keberkahan meskipun ia tidak ada di dunia ini. Pada malam itu, aku duduk di samping ibu, memegang tangannya. "Ibu, terima kasih atas segala yang telah ibu lakukan untuk kami. Terima kasih karena tetap tegar dan kuat. Ayah pasti bangga dengan ibu," kataku dengan suara yang bergetar. Ibu menatapku dengan penuh kasih. "Ayah yang mengajarkan ibu untuk tetap kuat, Nak. Dan sekarang, kita harus tetap hidup dengan baik. Ayah sudah tenang di sana, dan kita harus terus berjuang." Aku menatap ibu, merasa penuh dengan rasa terima kasih dan cinta. "Kami akan selalu menjaga ibu, ayah," bisikku dalam hati. "Kami akan selalu berusaha menjadi yang terbaik, untuk menghargai segala doa dan pengorbananmu." Malam itu, aku kembali menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Dalam keheningan malam, aku merasakan kedamaian yang datang dari doa-doa ayah. Meskipun ia telah meninggalkan kami secara fisik, doa dan cintanya tetap abadi. Aku tahu, ayah tidak pernah benar-benar pergi. Ia ada di setiap langkah kami, dalam setiap doa yang kami panjatkan, dalam setiap kenangan yang kami simpan. Aku mengingat kata-kata terakhir ayah yang selalu terngiang dalam benakku. "Jaga satu sama lain, Nak. Ayah akan selalu ada dalam doa kalian." Aku berjanji untuk menjaga adik-adikku, untuk menjaga ibu dengan segala yang kami punya. Aku tahu, dengan doa dan kasih sayang yang telah ayah berikan, kami akan bisa menjalani hidup ini dengan penuh harapan. "Terima kasih atas doa MU, ayah," ucapku dalam hati. "Kami akan selalu ingat segala yang telah ayah ajarkan. Kami akan terus hidup dengan penuh syukur, seperti yang ayah inginkan." Dengan air mata yang menetes perlahan, aku tersenyum. Karena meskipun ayah telah pergi, ia tetap ada dalam setiap doa kami, dalam setiap langkah hidup yang kami ambil. Ia adalah bagian dari kami, selamanya.